sama Raffi nih. Mana dia? Dah. Aku males aku kalau ada Raffi. Nah, jadi itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana aja lu? Sumpret. Mendekati ini ya. Hari-hari menegangkan. Nah, Iya. ya jadi itu ya teman-teman. Maksudku ada yang banyak yang janggal di peristiwa atau di perkara ini. Jadi laporannya dibikin tanggal 2 Desember, rilisnya BPOM 31 Desember 2024. Jadi ketika dia melapor, barang itu nggak kenapa-kenapa. Seharusnya, sewajarnya ya, ketika ada barang yang bermasalah, kemudian dirilis sama BPOM, kemudian oleh masyarakat ditemukan masih dijual kembali, nah itu dia pelanggarannya. Lalu yang kedua, masalah overclaim. Ya, kemana ngelapornya? Ke BPOM. BPOM yang akan mengeluarkan rilis. Kok lapor ke polisi? Apakah polisi punya kompetensi untuk mengatakan barang itu overclaim? Apakah polisi bisa mengatakan bahwa relabeling itu salah? Apa punya kewenangan untuk itu? Makanya kenapa tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya BPOM seolah-olah dikangkangin. Nge-LP-in dulu, baru ada rilis BPOM-nya. Nuduh orang maling dulu, baru nyari rumah yang kehilangan yang mana. Kalau gitu bebas dong kita bisa laporin produk-produk orang sesuka hati kita. LP-in aja. Ntar BPOM yang rilis. Baru rilisnya BPOM dijadikan bukti penguat, kan aneh. Jadi waktu dasarnya dia melapor pertama kali apa? Bukankah dia harus melengkapi dulu alat buktinya? Contoh, ketika dia membeli sebuah produk dokter siapa namanya? Dokter Richard Lee. Dia beli. Kemana? Ke official store atau ke agent-agentnya? Ketika dia beli, ya pasti dia dapatkan karena barang itu belum dicabut izin edarnya. Barang itu masih legal beredar di Indonesia, dijual. Lalu barang bukti itu dipakai untuk apa? Ini Pak, barangnya sudah saya beli. Ya dibeli memang karena dijual. Terus dia melengkapi misalkan laboratorium pemeriksaannya mandiri, itu punya dia sendiri. Validasinya dari mana? Tingkat keabsahannya dan bisa dipertanggungjawabkannya seperti apa? Nah ini kan jadi pertanyaan kepada yang waktu itu menerima laporannya. Tapi kalaupun tidak ada, misalkan BPOM sedang mengeluarkan rilis, kemudian barang itu masih dijual, kita tinggal bawa si barang itu dengan rilisnya. Ini Pak, barangnya saya beli. Ini rilis BPOM yang melarang barang ini dicabut izin edarnya. Udah pasti pidana kan? Ben, itu dibesarkan dulu tuh Raffi tuh, aku kecilin. Ya Bang Raffi, ini ada moderatornya, itu tenang aja. Ada Batman tuh. Nah, penampilan baru. Ngapain sih Luffy? Baru kan melawan topeng, jadi dia harus pakai topeng. Gitu. Oke. Iya. Sekarang karena dia baru datang, aku minta Raffi dulu memberikan 100 patah kata. Gak usah bang, gue ini aja, gue denger. Cuman gue ini bang, nyorotin ini si dokter ngapa sih? Dia ngapa jadi alay banget ngetek-ngetekin gue mulu, berisik ya gue. Kamera. Itu matamu kurang naik matanya. Nah, melotot sedikit. Samira Nora, Mr. G, dia suka ngetek-ngetekin orang, berisik. Mungkin dia pengen lu komentar. Pengen dikomentarin ya. Lanjut aja bang, ini lagi obrolan serius, gue lagi susah serius. Udah Bang Raffi nggak usah jawab. Pokoknya kalau dia ngetek aku dimanapun aku jawab. Udah diem aja, aku aja yang jawab ya. Itu tugas aku. Dia mention aku dimanapun aku maki. Pokoknya lanjut. Ini sengaja loh Siap dia topeng tempur. Mbak Fit biar sama si dokter nih.
makeup itu mode Kira-kira on. Mesa Lu kurang lebar bibirnya. sama Bang Raffi. Kira-kira ini untuk menjadi P21 kira-kira gimana? Kemungkinannya atau mungkin kira-kira apakah menjadi P21 atau gimana kira-kira Mr. Si sama Bang Raffi? Yang mana kasusnya Aku, DRL? kalau aku bahasnya besok ya. Kalau aduh serius, saya lagi ini Dokter Janet pusing. Sekarang aja lah Mr. Ji, lagi semangat Raffi? nih. Pusing. Mr. Si sekarang Itu dia kekencengan itu tali topengnya. Kayaknya sempit banget. cuma ditempel doang, nggak dikaretin tuh, Itu ditempel ada karet doang. tuh putih, ada. Tuh. Tunggu dulu, saya tolong dikirimin aku satu, kayaknya itu bisa COD ya? Itu ada NA-nya nggak sih? Ya Allah. Ada Mr. Ji, cuman komposisinya tidak sesuai. Anjay, udah kayak Bepom. Udah kayak Bepom lu. Tapi aku mau nanya, ini Pi, hal serius sama lu Pi. Pi, Apa bang? kenapa adek lu ngata-ngatain gua pakai VT segala? Siapa sih? Dedi Setiawan adek lu. Dedi Nora udah kebanyakan makan kangkung bilang. Dedi Stansa katanya sekarang udah jadi Stansa namanya. Dokter Janet Setiawan jadi Stansa. Jadi Stansa. Dedi udah kebanyakan makan kangkung boleh, saya udah bilang loh, saya udah ngingetin saya, walaupun saya belum bukan dokter ya, Dokter Janet. Saya bilang kalau makan kangkung boleh aja deh, tapi minimal misalkan seminggu 2 kali aja atau sekali lah seminggu. Lah dia dalam 1 hari bisa 5 kali makan kangkung. Itu mbak, Mabok dah. boleh tuh. Mabok dah. Nah akhirnya jadi kayak dokter juga sama kebanyakan makan kangkung itu. Nah, tapi tadi kalau mau iseng-iseng ngejawab pertanyaannya Dokter Janet. Bisa P21 nggak? Kalau dipaksain bisa dok. Yang kita khawatirkan itu kan seperti yang kita rasakan perkara ini kan cenderung dipaksakan. Menurut keyakinan saya, ya, perkara ini cenderung dipaksakan. Kalau nanti misalkan bisa P21 nggak bisa kalau dipaksain. Nah itulah yang aku takutkan sebenarnya. Celah-celah itu dimanfaatkan orang-orang yang seperti modelan Samira gini untuk menjatuhkan kompetitornya. Atau ada agenda-agenda lain lah ya diduga. Nah kemudian kalau ini dibiarkan atau masyarakat itu tidak diberikan edukasi, ya ini pasti akan berulang. Makanya kita berikan edukasinya bahwa prosedur yang benar adalah semua barang, produk, obat, sediaan farmasi, pangan olahan, itu yang punya kewenangan adalah BPOM. Yang bertanggung jawab adalah BPOM. Jadi semua laporan itu harus ditujukan ke BPOM. Kan begitu teman-teman, itu prosedurnya. Jadi ketika pelanggaran itu akan muncul ya, ketika barang yang sudah dinyatakan oleh BPOM dilarang untuk beredar atau dicabut izin edar tapi masih diedarkan, itulah bentuk pelanggaran pidananya. Nah sekarang saya mau tanya sama teman-teman praktisi hukum ya. Apabila ada barang yang sudah diterbitkan izin edarnya, berarti dia boleh beredar. Lalu kemudian di kemudian hari ditemukan misalkan kesalahan pada produk tersebut, kemudian izin edarnya dicabut dan si pemilik produk diberi sanksi untuk menarik semua kembali barang yang sudah beredar, dilarang keras untuk mempromosikan kembali, dilarang keras untuk berjualan kembali. Lalu si pemilik produk ini mengikuti sanksi itu, apakah dia masih bisa dipidana? Itu pertanyaannya, teman-teman. Apakah
brand owner yang sudah mematuhi sanksi dari BPOM masih bisa dipidana. Ayo, tolong dijawab. Harusnya enggak dong. Nah, itu Dokter Janet ini memang luar biasa, Dokter Janet Setiawan ini. Nah, karena apa? Karena sebelum ada rilis dari BPOM, barang itu legal. Barang itu sah, mau dia overclaim kayak, mau dia tidak sesuai, kayak, tetap dia barang yang legal. Oke? Statusnya akan berubah ketika sudah ada rilis dari BPOM yang menyatakan barang itu A, B, C, D, E, F, G. Berubahlah status barang itu, kemudian ada pelarangan untuk dijual. Nah, ketika ketika sanksi itu dilanggar, ya, barang tersebut masih dijual, itulah perbuatan pidananya karena menjual barang ilegal. Makanya Paham. undang-undang Jadi selama sebelum dirilis sama BPOM dan dicabut izin edarnya, berarti kan dia nggak bisa dipidanakan artinya dong. ya nggak bisa, orang itu barang legal, kan sudah diizinkan untuk beredar, ada surat izinnya resmi. Perbuatan mananya yang melanggar? Kalau sudah dia melakukan semua prosedur yang sudah diatur dari ketentuan BPOM. Nah, kalau kasusnya seperti begini, siapa namanya si MH, ya kan? Mm-mm. Dia merilis produk, ya kan? Di BPOM sama BPOM diizinkan ada izin edarnya. Mm-mm. Tapi tengah jalan produk itu ternyata diubah komposisinya dengan merkuroy misalnya, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Terus akhirnya kan dicekal sama BPOM. Mm-mm. Nah, dia kan kena sanksi pidana. Ya, karena itu barang berbahaya bahannya. Kan ada aturannya di undang-undang. Jelas perbuatan pidana karena berbahaya, bahan yang terkandung di dalamnya dilarang. Tapi kalau overclaim itu kan tidak dilarang oleh undang-undang. Oke. Contoh nih misalkan Dokter Janet, ya, diizinkan beredar, tapi kemudian dirubah sama dia, ya, disisipkan bahannya narkocoy misalkan, maka undang-undangnya berlaku undang-undang narkoba kan, begitu loh. Sama ketika barang berbahaya, bahan berbahaya, zat berbahaya, maka akan berlaku juga undang-undang yang melarang atau peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan zat berbahaya. Begitu, Dokter Janet. Dan itu kan merubah komposisi di tengah jalan, ya kan? Nah, karena dia menggunakan zat berbahaya, itu berbeda penanganannya, gitu. Tapi kalau cuman overclaim, lalu kemudian tidak sesuai komposisi, penempelan stiker dan lain sebagainya, maka sanksi dari BPOM itulah yang membuat dia berhenti. Izin edar dicabut itu udah stop sampai di situ, berhenti. Barang itu tidak boleh dijual. Ketika dia melanggar, maka dia bersalah, melakukan perbuatan pidana, menjual barang-barang yang tidak sesuai dan tidak memenuhi standar keamanan, kan gitu kan? Kalau waktu dia diizinkan, izin edarnya diterbitkan, itu dianggap sudah memenuhi standar keamanan, mutu dan khasiat dan kemanfaatan serta mutu, standar mutu. Maka diterbitkan izin edarnya. Coba perhatikan tujuan BPOM. Tujuan BPOM itu apa? Menjamin, nah ya kan? Menjamin konsumen mendapatkan barang-barang atau bahan-bahan baik berupa obat, makanan, sediaan farmasi,
suplemen kesehatan, pangan olahan yang memenuhi standar keamanan, standar kekhasiatan dan kemanfaatan, serta mutu. Itu tujuan BPOM. Jadi kalau barang yang beredar itu sudah otomatis memenuhi standar. Lalu kemudian di tengah jalan misalkan tidak ditemukan kesalahan, maka alasan yang sama dicabut. Ketika masih dijual, maka melanggar. Begitu teman-teman. Jadi kita perlu menelaah yang benar dulu di kasus ini supaya tidak tergiring opini, dan fakta tetap harus diungkap. Fakta tetap harus disampaikan walaupun itu menyakitkan. Kayak contoh pertanyaan sederhana tentang LP yang tanggal 2 Desember 2024. Kemudian ada rilis BPOM tanggal 31 Desember 2024. Berarti waktu LP itu barang itu nggak ada masalah. Beberapa minggu kemudian BPOM melakukan rilis. Lalu kemudian rilis BPOM itu dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Richard Lee melanggar hukum. Coba berikan nalar hukumnya, kita bisa telaah itu. Bagaimana kita bisa menuduh seseorang, buktinya menyusul belakangan. Silakan teman-teman, lanjutkan. Anjir, Supaya ngantuk gua. Jangan ngantuk lu harus ngomong dulu. Oh iya, lu perkara lu nggak boleh di-share ya, Pi? Perkara yang mana nih? Yang lu tangani sekarang lah. Banyak perkaranya, Bang Raffi. Yang SS. Si Raffi apa-apaan? Nah, aku mau tanya kenapa laporan itu dilakukan oleh kuasa hukum dan bukan oleh Bopeng itu sendiri? Alasannya apa? Dan kenapa itu harus begitu dan sekarang dialihkan mau diputerin gitu? Apa sih alasannya apa sih? Aku jawab tuh. Boleh. Aku nggak pernah melakukan itu ya. Saya rasa juga itu. Aku selama dinas nih ya 32 tahun nggak pernah itu menemukan seperti itu. Jadi saya pribadi memang boleh, tapi hal-hal tertentu lah. Hal-hal tertentu seperti kemarin saya sudah bicarakan. Tapi kalau kaitannya yang pelaporan kemudian diwakilkan, saya nggak tahu ya. Anda mungkin bertanya-tanya, dia yang melaporkan, dia juga yang akan mendampingi, terus gimana modelnya itu? Itu sesuatu banget buat saya. Makanya saya bilang, mari kita bedah satu persatu mulai dari pelaporan, prosesnya seperti apa gitu. Nah kalau ditanya, kenapa laporan itu itu salah satu cara mensiasati agar laporan itu bisa diterima atau bagaimana saya tidak tahu. Karena itu niat dari seseorang yang melaporkan itu niatnya seperti apa, sehingga dengan segala macam cara. Kalau memang dia dirugikan, tentu saja dia kan yang harus melapor. Kalau dia memang yang merasa menjadi korban, dia kan yang harus melapor, orang yang menjadi korbannya. Gitulah. Tetapi nyatanya belakangan baru terungkap nih. Belakangan baru terungkap bahwa bukan dia yang melapor, kemudian laporan itu diterima, ternyata yang bersangkutan adalah katanya si penasihat hukumnya. Kalau penasihat hukumnya kan jadi bertanya juga, dia yang lapor, dia yang jadi korban, kan begitu ceritanya nih. Terus dia juga yang mendampingi nanti. Nah, saya tertarik dengan yang tadi yang teman-teman pada dengar itu ada dikumpulkan tuh sampai 22 orang.
Itu juga nggak bagus itu. Kalau orang mau menjadi korban itu spontanitas. Aku merasa nih jadi korban nih, kan spontan. Bukan bukan apa namanya? Kalau kalau bikin pengaduan mungkin boleh. Kalau pengaduan ya misalnya penasihat hukumnya membuat pengaduan, mungkin sering lah kita dengar itu. Tapi kalau laporan ini saya jujur nih ya, apa mungkin saya mainnya yang kurang dalam ya, kurang mainnya yang kurang jauh, apa menyelamnya yang kurang dalam tuh gimana ya? Itu Om Bule saya nggak bisa jawab itu Om Bule karena saya tidak pernah menemukan hal-hal seperti itu Om Bule. Iya, paham. Ya harusnya kan si kuasa hukum itu yang jadi korban, dia hanya harus di BAP dong. Loh sekarang yang diinterview BAP siapa? Si Bopeng atau si kuasa hukum yang pertama kali melapor? Dia harus tulis kapan dapat obatnya, kenapa, ini tinggal di mana, ini kan di BAP siapa? Yang Ya, saya pernah mendengar apa yang disampaikan Mr. Blind bahwa ini adalah sesuatu yang sangat dipaksakan. Itu saya tidak bisa menyalahkan itu karena itu pandangan ya, karena tentu saja didukung sama bukti-bukti. Kemudian Dr. Janet juga pernah mengatakan bahwa ini cacat formil, cacat material. Mungkin kalau saya bilang ini cacat juridis, ya itu sah-sah saja, sah-sah saja. Kemudian orang di sana bilang itu kan, nah itu sah-sah saja buat kamu. Saya bilang, aku nggak mau berdebat dengan kamu, itu sah saja. Tetapi kita melihat dari aturan, dan saya punya pengalaman di situ gitu loh. Kalau ada orang lapor ya minimal itu keluarganya. Bahkan di BPOM sendiri sudah menulis itu di dalam aturan konsumen itu ya, undang-undang konsumen, undang nomor 899 itu, konsumen itu bisa diwariskan apabila orang yang menggunakan konsumen itu sampai menderita sampai inilah, itu bisa diwariskan ke keluarga konsumen itu. Nah itu gimana kalau yang ini? Dari dua hal ini sudah bingung, siapa yang lapor, kemudian siapa yang menerima laporan, itu juga bisa dilacak kok, bisa dilacak. Ada apa dengan menerima laporan model seperti ini, laporan model apa? saya tidak tahu. Ya, mohon maaf Om Bule, saya tidak tahu ini laporan model apa, saya tidak tahu. Ada pertanyaan, Mr. C. Apa itu? Kalau dokter yang lapor, ntar Bu Janetnya bilang nggak suka sama sejawat, katanya gitu. Ya, itu resikonya, tidak penting siapapun dia, kalau dia menjadi korban, dia yang lapor. Iya. Kalau dia sudah menyadari itu, artinya itu tidak layak. Sudah benar itu. Kalau dia yang lapor, memang aslinya ya bukan ini masalahnya. Aslinya itu kalau saya bilang kompetisi atau ketidaksukaan dah. Bukan karena butuh kepastian hukum, keadilan dan manfaat, bukan. Jadi Sekarang bukan kalau Bu Janet yang ngomong kan, Mr. C? bucan. Bukan Bu Janet yang ngomong kan, Mr. C? Iya kan sudah dijawab, bucan. Ya supaya denger lagi kupingnya itu Bu Mr. C. Ya bukan. Jadi apa sih maunya ini kan? Aku itu penegakan hukum. Apa fungsinya itu apa? Ada 3 tadi. Keadilan, ya tak? Manfaatan. Satu apa lagi tadi Mr. Blank? Pastian hukum. Pastian hukum. Lah terus apa yang dia cari sebenarnya? Nggak ketemu. Kalau di sini kasus ini nggak ketemu itu. Kalau kemanfaatan itu artinya apa? Ini penegakan hukum agar masyarakat semua tahu bahwa produk ini itu bermasalah. Kan sudah disuarakan tuh sama BPOM itu, sehingga ditarik, sehingga di izin edarnya kemudian diminta untuk dihancurkan atau apa itu artinya. Dia ditarik barangnya, kemudian ada teguran keras, itu sudah mempunyai efek jera itu. Bukti Dr. Richard Lee tahu efek jera karena dengan tindakan BPOM itu ya, itu efek jeranya ada.
Mana apakah setelah ditarik itu dia berjualan lagi produk itu? Apakah setelah ditarik itu dia mempromosikan produk itu? Kan tidak. Itu salah satu efek jera dari sanksi daripada BPOM. Yang tidak mempunyai efek jera itu ketika sudah diumumkan tapi masih berjualan, itu berarti tidak ada efek jeranya. Begitu. Nah itu Mr. C, ya kan? Betul. Jadi itu mereka itu si Topeng itu mengumpulkan 22 saksi. Ya, saksi bukan korban ya, saksi, karena si saksi itu tidak ada visumnya, tidak ada hasil labnya, nggak ada gitu kan. Dia ini mau minta uang ganti rugi seperti yang dijanjikan sama si Topeng itu yang 250 miliar itu loh Mr. C. Coba Buset. gimana? Ya nggak ada. Kalau mau nuntut ganti rugi, laporannya bukan di polisi. Kalau mau nanti, saya kasih tahu nih semua biar dengar nih. Belajar sedikit nanti. Undang-undang konsumen mewadahi itu. Jika konsumen menghendaki ganti kerugian, ada caranya di situ. Dan melalui siapa? Bukan melalui perwakilan-perwakilan yang entah berantah. Ada. Nanti Mr. Ben yang ini sudah kok kita bahas itu. Kalau sudah dibahas satu kali sudah paham, berarti kita agak-agak ini. Tapi kalau masih nanya terus, berarti udahlah. Intinya kacamata. Intinya 250 ringgit. Itu Malaysia. Nah, itu saya kasih tahu ya teman-teman, kalau mau menempuh ganti kerugian tidak pada laporan ini. Salah kalau keluar-keluar itu pokoknya ganti rugi ya, jangan di sini. Ada itu mekanisme menempuh ganti kerugian terkait konsumen dan produsen, konsumen dan distributor, itu ada caranya. Ada caranya. Tuh Mr. Ya. G dari strategis tuh. Siapa Mr. G yang ganti kalau nggak melalui penegak hukum? Ada, udah nggak perlu lah. Aku tahu di orang-orang gini. Saya kasih tahu ya, bukan dari polisi-polisi itu tidak bisa menentukan kerugian-kerugian. Lucu deh, kalau kata-kata itu lucu. Jadi silahkan ditempuh melalui jalur gugatan konsumen JLKI ya, Mr. Blan ya. Nah, atau Badan Itu kalau- Penyelesaian Sengketa. Udah kan kemarin juga kita sudah bahas. Sudah kita bahas itu. Udah kita bahas. Makanya aku nggak mau ngulang-ngulang lagi. Ada tata caranya. Kemanakah para konsumen itu mengadu? Ada tata caranya. Bukan disuruh sini kumpulin, nggak begitu caranya. Nagih katanya. Itu Nggak izin begitu. saya Mr. C, saya suruh ngumpulin orang-orang yang mau minta ganti rugi. Katanya kan 250 ringgit. Ya kumpulin aja siapa saksinya, siapa korbannya, mana visumnya, mana hasil labnya, kan begitu. Nah kalau sekarang yang membeli produknya Dr. Richard Lee misalnya ada 10.000 orang. Nah yang komplain cuma 22 orang. Apa itu bisa mewakili yang 10.000 orang itu Mr. C? Kan aneh Nggak, sekali ini- mereka itu. Ini dia ngomong sembarang ini. Saya tidak tahu ini momotnya memelihara yang begini ya. Apa Ini dia strategis ini siapa? bilang? Apa katanya? Aku belum tahu. Udah hilang. Kalau Udah yang begini minggat mau ya. dibicarakan tidak bisa itu. Nih, dengerin ini. Dengerin. Mr. Blan boleh ya saya suarakan ya? Boleh. dicabut, menjual barangnya Oke. setelah dicabut izin. Ini kok Mr. Blan yang bicara nih. Bentar, biar teman-teman tahu nih. Ternyata Mr. Blan yang tahap 1 sudah tampil di layar kaca Mr. Blan. Oke, mulai sekarang ya. 1, 2, 3, mulai. Tata cara menuntut ganti rugi konsumen di Indonesia diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, meliputi komplain langsung ke pelaku usaha, penyelesaian melalui BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau gugatan perdata ke pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum.
Bukti pembelian wajib disiapkan sebagai dasar tuntutan. Berikut adalah panduan lengkap tata cara menuntut ganti rugi. 1. Tahap pra-gugatan, non-litigasi. Pengaduan langsung, sampaikan keluhan secara tertulis, lisan kepada pelaku usaha, meminta ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang, jasa, atau perawatan medis. Penyelesaian melalui BPSK, jika pelaku usaha tidak merespons, konsumen dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke di wilayah tersebut. BPSK akan mengeluarkan putusan final dan mengikat dalam 21 hari kerja. 2. Tahap gugatan, litigasi, pengadilan. Jika upaya non-litigasi gagal, konsumen dapat menempuh jalur hukum. 1. Gugatan perdata, PMH. Menggugat ke pengadilan negeri berdasarkan perbuatan melawan hukum, PMH, jika ada kerugian material, imaterial. Gugatan kini dapat didaftarkan melalui 2. Gugatan perwakilan kelompok, class action. Jika kerugian dialami banyak konsumen, dapat diajukan gugatan kelompok untuk efisiensi. Dan 3. Penggabungan perkara pidana, jika kerugian timbul dari tindak pidana, korban dapat meminta ganti rugi, restitusi, langsung saat perkara pidana disidangkan. Tuh, saat perkara disidangkan, bukan saat perkara di kepolisian. Aneh kan jadinya ya enggak? Ya, oke. Sudah Tapi kan ada itu kok restitusi. urutannya, teman-teman. Jadi kalau kaitannya dengan konsumen meminta ganti rugi, kita sudah jawab tuh. Kalau sudah dijawab, jangan nanya lagi. Kalau ada orang sudah dijawab nanya lagi, itu apa namanya, Mr. Blind? Aku nggak enak jawabnya. Ya sudah. Ini kasih naik beragam nih. Coba multi aja beragam. Multi aja, multi. Kemarin kan juga sudah disampaikan Mr. Blind, tata caranya begini ya, kalau itu konsumen. Tapi Jadi, mohon maaf, ya, Mr. C. ya, ya, ya. Maksudnya ini saya cuma bertanya. Kalau memang seandainya dari kumpulan saksi itu dia punya kekuatannya tidak sesuai, gimana? Hampir ambil misal nih, si korban dari korban-korban ini ada sekitar berapa? Ambil misal Iya. 50. Nah, tapi dia punya kekuatannya itu tidak mampu sesuai dengan prosedur atau mekanisme hukum. Iya. Nah, Iya, itu gimana, Bang? Iya, saya kan bertanya, kerugiannya apakah sama semua? Kerugian orang kan Nah, itu- masing-masing, toh. Kalau Makanya, Bang, masing-masing, makanya kalau kan saya ada konsumen- bilang nih. Kalau konsumen tuh person. Aku nih hidungku habis pakai produk, hidungku miring. Berarti hidungku toh yang diperbaiki nih contohnya ya. Yang jadi masalah kan hidung nih. Kalau yang si anu mungkin masalah pipi, masalah kulit, beda lagi urusannya. Tidak bisa disamakan antara yang satu dengan yang lain karena beda-beda apa namanya itu? Kalau kulit tuh apa namanya? Teman-teman. Ya istilahnya perbedaan Iritasi. kasus lah, perkaranya berbeda-beda gitu. Iya, sensitivitas apa? Sensitivity harus. Ya contoh kayak Bang Mr. C punya hidungnya peot, saya punya pipi sebelah kanan muka gitu. Iya, atau kalau si Itu Ica kan ada berubah jadi perbedaan itu. iya, Apakah makanya perbedaan kan itu dia bisa masuk dalam unsur hukum nggak? Iya, kalau Ya kalau nanti perbedaan begini, Ya, nanti silakan. dalam penentuan korban itu ada pengklasifikasian namanya. Nah, pengklasifikasian itu nanti korban ini tergolong misalkan ya mengalami kerugian fisik sedang, ringan, sedang, berat misalkan. Maka akan ada pengklasifikasiannya. Atau misalkan menderita kecacatan permanen misalkan. Itu termasuk dengan kerugian berat misalkan kan. Kalau cuman merah-merah ruam-ruam oh sedang. Kalau cuman bintik doang oh berarti ringan. Nah, itu ada pengklasifikasiannya. Tapi kembali lagi teman-teman ya, untuk sampai titik di mana bisa menuntut ganti rugi itu pembuktiannya panjang. Apalagi Ya. terkait produk yang dikonsumsi. Gitu loh. Oke. Jadi Oke. nggak mudah sebenarnya. Enggak maunya apa? Konsumen ini maunya apa? Kan macam-macam tuh toh.
Ada yang Mau mau duit. aku minta dituntut uang, duit itu bener, duit. Aku mau minta perawatan, dirawat itu. Nah sekarang begini Mr. Ben, supaya ini kita ini agak-agak ini ya. Sebenarnya Tapi mohon ranahnya maaf ini nih, simpel aja. Mohon maaf nih Bang Mr. C. Kalau dari ya. secara filosofi ya, secara pikiran aku sendiri ya, ambil misal contoh kayak tadi sudah disampaikan awal-awal tadi, bahwa nggak mungkin orang pencuri dia mengakui dia pencuri, benar nggak? Betul. Ah, itu aja, simpel aja. Ah, terus kita Iya, cari maksud titik ya, terus kita jangan cari titik hmm, permasalahannya ini di mana? Kalau tidak mengakui, iya. gitu loh. Jadi begini Bang Nah, ya. solusinya Bentar dulu, untuk Bukan, mencari begini jalan bentar Bang. dulu, gimana? Begini Blen. Bang. Sebentar dulu, Hah? Blen. Kan aku yang ditanya tadi, Blen. Oh iya iya iya. Semangat banget Jangan, laki gue. jangan Bukan, juga kamu biar jawab jawabannya semua, simpel nggak gitu loh. bagus. Kamu istirahat dulu, minum-minum Iya iya kopi iya. dulu apa gitu. Masa kamu semua itu kamu jawab. Ah, lanjut, Jadi lanjut. gini Om, jangankan kok pencuri ngaku, jangankan kok pencuri ngaku pencuri, yang sudah mencuri saja tidak ngaku Om. Lah iya kan tadi saya Nah, bilang. yang sudah divonis pemeras nggak ngaku pemeras loh, Mr. C gimana? Aku belum sampai ke situ. Ini sekarang saya minta tolong dengerin tentang ganti rugi. Tadi kan konsumen minta ganti rugi. Dengerin dulu. Tapi gini Bang Mr. C, mohon maaf nih sebelum Abang menjawab dan sebelum Abang menjelaskan, poin penting yang saya ingin sampaikan begini Bang. Ketika kalau orang mencuri dalam posisi pertanyaan, dalam masih apa ya, masih dalam sistem kayak kekeluargaan atau dari sepihak antara pelaku maupun korban, itu kan. Nah, tetapi kalau prosedur itu sampai sudah masuk ke ranah hukum, maka sudah pasti karena itu dia punya sistem pelacakannya itu sampai ke titik yang tertentu gitu loh. Jadi kita pasti tahu gitu. Ya, ya, aku paham maksudnya. Intinya gini, ketika seseorang ini kamu mau apa sebenarnya nih konsumen ya, kamu nuntut ganti rugi apa? Kembalian uang penuh, ya dikembalikan uang penuhnya. Tapi kan nggak harus diwakilkan. Kalau mewakilkan di Indonesia itu ada, sudah dibentuk. Kalau mewakili secara kelembagaan, orang banyak itu ada, sudah disebutkan tadi. Ada YLKI, ya apa namanya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kalau secara kenegaraan atau pemerintahan itu ada BPKS. Tadi kan sudah disebutkan. Nah sekarang saya ingin supaya kita utuh nih ya teman-teman. Dengarkan dulu ini bagaimana penyelesaian ganti rugi supaya nggak salah-salah. Jadi kalau tuntutannya tadi ganti rugi, inilah jawabannya. Tapi kalau tuntutannya yang penting dia masuk, itu repot, saya nggak tahu itu. Ganti rugi perlindungan konsumen adalah hak konsumen mendapatkan kompensasi, pengembalian uang, penggantian barang, jasa, atau santunan akibat produk, jasa cacat atau merugikan. Wajib dipenuhi pelaku usaha dalam 7 hari. 7 hari. Dasar hukum utamanya adalah UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, UU PK, di mana pelanggaran dapat berujung sanksi perdata, administratif, hingga pidana. Oke. Bentuk ganti rugi, pasal 19 UU PK. 1. Pengembalian uang pembelian penuh. 2. Penggantian barang, jasa, penukaran dengan barang, jasa yang sejenis atau setara nilainya. 3. Perawatan kesehatan, biaya medis jika produk menyebabkan kerugian kesehatan. Dan 4. Pemberian santunan, ganti rugi berupa uang untuk kerugian material. Nah, silahkan dilanjut Mr. Blind. Ya, jadi kalau tadi ya. Selamat malam Mr. Blind. Aku mau ngucapin selamat malam dulu ya Mr. Blind. Oh ya, oke. Ya, selamat malam host and wife, Mr. Z, Dr. Janet, Bang Al, Raffi Speak, Kerupuk, siapa lagi yang belum aku sebut nih. Selamat malam semuanya, terima kasih. Ya, terima kasih udah join. Ya, mangga dilanjut, nanti aku mau nanya sama Dr. Janet. Oke. Jadi tadi pertanyaan soal maling yang nggak mau ngaku ya. Dalam mekanisme hukum, pelaku itu tidak dibutuhkan pengakuan. Tapi dalam mekanisme hukum itu yang paling penting adalah pembuktian.
Nah, jadi walaupun nanti si pemilik produk ini mengatakan bahwa produknya sudah benar, bla 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 bla, ya, tapi pembuktian menunjukkan bahwa konsumen memang mengalami kerugian, ya maka akan diputuskan dia harus membayar. Pelaku itu pasti punya hak ingkar. Jadi keterangan pelaku itu, ya, baik terdakwa maupun tersangka, ya, keterangan dia itu dalam pembuktian itu ditaruh di paling bawah secara kualitatif. Jadi terserah dia mau ngaku kayak mau enggak, kayak bodoh amat. Pembuktiannya lah yang penting. Kalau perbuatannya bisa dibuktikan melanggar hukum, maka dia akan divonis bersalah walaupun dia tidak mengaku. Bahkan sampai titik dia di kasasi dia tetap nggak ngaku, vonisnya tetap bersalah karena merujuk pada pembuktian. Begitu. Halo Kanora, salam buat beli jering. Halo Kak Nora. Halo Kak Nora, salam buat Kak Nora. Begitu. Silakan Bu Ragam yang mau ditanyakan ke Dokter Janet. Aku kan baru naik, gak ngikutin dari awal ya. Tapi ada dari kemarin aku pertanyaan yang menggelitik yang mau aku tanyakan ya. Terutama aku mau nanya ke Dokter Janet gini, Dok. Yang namanya lab yang menjadi acuan, apalagi dari lembaga BPOM ya, yang dipercayakan negara mengurusi hal ini ya, termasuk skincare di dalamnya. Itu kan harusnya punya lab yang dijadikan acuan, yang secara labnya itu pasti sudah tersertifikasi, yang sudah terpercaya. Kok bisa-bisanya ada seorang oknum ya, Bopeng dalam hal ini, dia punya kekuasaan untuk menyatakan ini menurut lab saya adalah approve. Nah, approve. Kalau approve itu artinya bisa dipakai. Padahal dia bukan lembaga atau bukan apa yang ditunjuk negara loh. Kok dia bisa mengapprove-kan, dan labnya itu dari mana? Lab dia sudah sertifikasi belum? Lab dia sudah valid belum? Karena tidak semua lab kan, kita tahu Dok ya, orang medis lab itu ada valid ada enggak. Nah, kok bisa-bisanya? Nah, ini kayak yang aku miriskan juga Dok. Kenapa BPOM diem aja? Ya, standar labnya dia udah oke belum? Udah valid belum? Kok dijadikan acuan diem aja? Itu satu. Yang kedua, BPOM aku rasa kurang tegas dalam hal ini. Dan ini mungkin Dokter Janet kan pernah jadi ketua Persatuan Pengusaha Skincare ya. Aku rasa perlu dibentuk dan perlu agar tidak ada persaingan yang tidak sehat di dunia skincare. Menurutku itu Dok, mungkin dokter nih, para pengusaha skincare perlu membuat persatuan yang lebih oke, supaya tidak ada yang kayak begini lagi nih. Ini sudah 2 tahun huru hara kayak gini, udah meresahkan masyarakat tapi dibiarkan itu ya. Terus yang terakhir yang mau tadi saya dengar sekilas bahwa ganti rugi yang tadi disetel sama Mr. Z, ganti rugi itu kalau ada kerugian kesehatan bagi pemakainya. Nah, produk Dr. L ini merugikan kesehatan yang pemakainya enggak? Atau cuma asal ngambil itu saksi supaya dia di ACC, di pro sama dia dijadikan saksi, padahal dia merasa dirugikan secara kesehatan enggak dengan produknya DRL? Kalau memang tidak merasa dirugikan, aku rasa enggak ada dia hak untuk menuntut. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi tuntutan yang disetel Mr. Z, tuntutannya juga administratif, bisa, tidak harus, mohon maaf, pidana ya. Tuntutannya tadi macam-macam, secara administratif, atau bisa diganti uang, atau bisa diganti produk. Itu aja. Oke, makasih Dokter Janet. Makasih, mungkin bisa dijawab. Oke, pertanyaannya banyak banget, aku takut lupa. Jadi yang pertama tadi si Dokpeng ini kompetensinya apa gitu kan, mereview produk itu secara laboratorium? Nggak ada kompetensinya ya, nggak ada sama sekali. Yang pertama, karena dimanapun juga standar internasional, bahkan juga standar BPOM, ya saya ulangi lagi, standar internasional maupun standar BPOM ya, itu tidak pernah menjadikan
prosentase suatu bahan aktif itu menjadi syarat kelolosan uji. Jadi BPOM maupun standar internasional itu tidak pernah mempermasalahkan apa komposisi atau prosentase bahan aktif suatu skincare. Begitu. Ya. Kenapa? Karena dengan kemajuan jam itu pokoknya bukan syarat. Yang menjadi syarat skincare itu lolos untuk bisa diedarkan. Yang satu, dia tidak mengandung bahan berbahaya. Yang kedua, dia harus stabil, aman, dan ada nilai-nilai manfaatnya. Itu. Jadi nggak ada, niacinamide-nya 0,00 sekian persen. Coba cek di video-video di TikTok mana, di YouTube mana, ada nggak reviewer seperti oknum bertopeng ini? Nggak ada. Karena memang standar internasional itu tidak pernah mempermasalahkan konsentrasi dari suatu skincare. Itu yang pertama, ya. Terus tadi pertanyaannya apa lagi? Jadi lupakan, pertanyaannya banyak banget. Jadi itu nggak ada gitu. Nah, kemudian SIG-nya, uji lab yang dilakukan kan di SIG, ya kan? Ya, menurut labnya pasti labnya mengaku itu valid, ya, karena nggak ada kecap nomor 1 kan, dia valid ngomongnya gitu, ya, valid. Tetapi kan belum dilakukan akreditasi, ya. Suatu sekolah bagus apa nggak bagus itu kan harus dinilai, diakreditasi oleh lembaga negara. Nah, uji lab yang dikatakan oknum dokter detektif ini, ya kan, yang dipakai niacinamide lah, parameternya niacinamide lah, retinol lah, ya kan, diuji di SIG lah, itu belum untuk dalam skincare, ya, dalam skincare itu belum dilakukan akreditasi oleh lab tersebut, nggak ada akreditasinya. Yang baru terakreditasi itu baru kandungan niacinamide atau vitamin B3 ya, B5 ya, niacinamide ya. Dan retinol atau asam vitamin A itu hanya di vitamin ataupun di makanan hewan. Kalau kadar vitamin niacinamide sama retinol itu dalam skincare itu uji labnya itu belum terakreditasi. Ya, kalau sekali lagi kalau labnya pasti ngaku valid, tapi kan belum dinilai keabsahan ke ininya seperti apa. Ya, seperti sekolah itu dinilai bagus nggak bagus itu kan dari akreditasi. Ada akreditasi A, ada akreditasi B, ada akreditasi C. Itu kan dinilai begitu, ya. Dan disinyalir oknum bertopeng ini seperti di dalam video yang pernah mencontohkan, dia ini merusak skincare orang dulu baru diuji labkan. Dicampuri dengan NaCl dulu, dirusak dulu baru dimasukkan ke laboratorium. Berarti itu tandanya topeng biadab. Udah, lanjut. Nah, terus dan SIG itu juga tidak mau, misalnya saya pengusaha skincare, ya, misalnya Mr. C mau mengecek skincare saya, itu nggak bisa. Begitu. Jadi orang lain harus memindahkan produk saya ke tempat yang lain baru diuji labkan. Jadi bagaimana kita bisa, kecuali kalau saya sendiri menguji labkan atas nama produk saya sendiri, itu SIG baru mau. Jadi kalau ada orang lain menguji produk saya dengan dipindahkan kemasan, ini kan ya itu tadi bisa dimanipulasi. Bisa tidak steril, bisa tidak dimanipulasi, kan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kemana BPOM? Nah, itu dia. Kemana BPOM? Selama hampir 2 tahun ini, hampir setahun lebih ini, dia akan berjanji. Dia akan menindak oknum-oknum yang melakukan review-review secara tidak benar. Bahkan bisa dipidanakan, tapi sampai sekarang kan janjinya BPOM itu tidak ada.
Berarti si Bopeng ini cukimai betul, dokter. Betul Nah itu. itu Bopengnya juga, nah BPOM-nya juga, karena tidak ada tindakan. Gitu. Apakah BPOM ini melegalisasikan perbuatan-perbuatan ini karena ada sesuatu? Nah itu kan juga wajib dipertanyakan. Begitu. Kemana BPOM? Dokter Janet gini loh, aku rasa BPOM juga sudah melihat di medsos itu sudah sering video-videonya Bopeng itu di medsos kan berseliweran bahwa dia approve produk yang dia approve itu artinya bisa dipakai masyarakat, berarti kan apa dia yang jadi, kenapa dia yang jadi acuan dan BPOM diem aja, itu satu ya. Yang kedua Dokter Janet, produknya dari Bopeng sendiri kan ada yang beberapa katanya ditarik BPOM. Nah Ya itu. kenapa pengusaha skincare kok diem lawan satu orang, kok bisa apa ya istilahnya, satu orang ini Nah, kok semena-mena terhadap semua banyaknya pengusaha skincare, kok diem aja oleh satu orang ini kok kalah gitu maksudku ya. nah Harusnya kan itu sekarang. Ya, nah itu sekarang yang menjadi permasalahan. Karena ya gini, kalau yang oknum bertopeng ini mengatakan approve, itu sudah ditegur dia sama BPOM. Jadi dia tidak berani lagi mengatakan approve, nggak berani. Ya, nggak berani. Tetapi dia lebih ke sekarang endorse. Ya kan, endorse. Oh ini bagus, begitu. Dia berduit ya, sekian ratus juta gitu. Begitu. Kalau nggak bagus gitu, dikata-katain yang inilah yang itulah gitu. Tapi kata-kata approve dia sudah nggak berani. Tapi ya itu tadi, kalau dia nggak mengendorse dia, nggak membayar dia, akan dikata-katain produk itu. Seperti contohnya apa? Produknya Michelle Halim, kan begitu. Iya. Ya kan? Iya. Dia mengendorse produknya New Life, itu kan ada minuman kolagen juga. Dia mengendorse produknya New Life yang ada minuman kolagennya, tapi terus menjelek-jelekan produknya si minuman kolagennya si Miha. Begitu. Nah, ini Ya, kenapa itu. BPOM diam aja? Begitu loh. Makanya saya bilang, ini kepala BPOM nggak tegas, wajib diturunkan. Gitu. Karena dia tidak Kalau bisa. memang dari Badan POM tidak melakukan hal dengan Nah. tindakan keras, maka apapun yang terjadi dari pihak-pihak tertentu kayak semacam yang masih merasa hal itu tidak wajar yang dilakukan oleh si Bopeng Cukimai ini, maka sudah kita ambil alih. Ambil kesempatannya apa? Tujuannya apa? Untuk kita bobol itu si orang. Gitu aja, titik. Daripada Karena- dia susah sambat menderita ini masyarakat Indonesia kan biadab Nah, itu orang. karena kalau BPOM ini, jadi lupa tadi, karena kalau BPOM ini tidak bertindak, berarti kan BPOM ini tidak mampu melindungi usaha lokal, UMKM lokal. BPOM ini tidak hadir di sini, negara tidak hadir di sini. Jadi masyarakat dibiarkan gegeran sendiri, kacau sendiri, akhirnya apa? Timbul masalah trust issue, orang nggak percaya lagi dengan produk lokal. Ya kan, pabrik-pabrik resiko tutup, ya reseller juga cenderung merugi. Akhirnya apa ya? Tadi kemarin saya katakan lapangan pekerjaan menurun, daya beli masyarakat menurun, ekonomi makin lesu. Ini pengaruh semua. Jadi ini nggak sekedar skincare, tapi ini berpengaruh pada ekonomi Indonesia. Ini yang terus Dokter Janet suarakan gitu loh. Ya. Ya. Terus tadi Terus Dokter Janet, perkumpulan persatuan pengusaha skincare apa yang sudah diperbuat sama Jadi, selama satu ini- orang ini? Selama ini kalau saya ralat dulu Bu Ragam ya. Jadi saya itu dulu menjadi ketua himpunan dokter estetik. Begitu, estetik untuk tingkat DKI ya, begitu. Makanya teman-teman ketika Dokter Esa minta tolong saya, saya bantu gitu kan. Nah, ini sebenarnya banyak sekali kumpulan-kumpulan atau asosiasi dari pengusaha klinik gitu. Tapi biasanya yang dilindungi oleh mereka atau yang selalu dibahas oleh mereka itu ya tentang lebih ke tentang medisnya.
pengusaha klinik itu lebih tentang ke medisnya segala macam begitu. Nah, ada juga industri skincare juga ya, asosiasi perlindungan pengusaha skincare juga ada gitu. Tapi mereka lebih ke perkumpulan asosiasi pabrik-pabrik skincare itu loh, begitu. Ya, kalau pengusaha skincare kayaknya saya juga belum tahu. Nah, tapi ya selama ini mereka belum menyentuh ini, belum ada perlindungan dari mereka, belum ada. Makanya nanti kita ya mencoba lah membidani hal-hal yang belum tercover begitu. Mungkin itu Dokter Ragam. Ya, satu lagi, Dokter Janet, satu lagi terakhir yang tadi saya tanyakan. Itu kan DRL belum ada bukti korban dari kerusakan kesehatan ya atas produknya dia. Belum ada. Nah, malah si Bopeng ini katanya katanya ditarik BPOM kan. Nah, yang ditarik BPOM juga itu harusnya yang pakai produk dia bermasalah juga kan justru ada. Nah, itu yang pada lapor harusnya minta dikembalikan duit karena sudah ada korban. Betul. Oke, Sekarang ya, sorry sedikit lagi Mr. C. Jadi kalau produknya baik Dokter Esa maupun Dokter Richardly itu tidak ada korban. Ya, tidak ada korban. Mereka itu menjadi saksi-saksi hanya dengan alasan untuk ya karya orang-orang reseller atau reseller adoptif lah, itu seperti contohnya mereka ketika membawa korban, katanya korban dari produknya overclaim, ternyata dia dibawa ke DPR RI kan waktu itu, ternyata itu resellernya adoptif. Gitu, reseller yang dibawa itu, tapi dia ngakunya korban Merkuri, bukan korban produknya di Rasa Gladys, nggak ada gitu ya. Jadi itu resellernya adoptif yang dibawa gitu loh. Ya, terus tadi pertanyaannya apa? Nah, masalahnya produknya si Samsam ya kan, Samira gitu kan. Itu ya bukan omongan saya ya, coba aja tengok akun sosmednya dia, akun penjualan sosmed dia, banyak sekali yang komplain, Dok, kok saya pakai ini beruntusan, gatel, iritasi, merah, krimnya menghitam, itu banyak banget, itu bukan omongan saya, cek aja sendiri kan begitu, gitu Dokter Ragam. Yuk silakan Mr. C. Ya, aku mau nambahkan. Bu Ragam tadi kan tanya, ada korbannya nggak? Bu Janet bilang tidak ada. Kalau aku bilang ada. Ada satu korban sakit hati namanya. Oke, itu yang pertama ya. Ini intermezzo ya teman-teman ya. Itu bener loh itu. Kalau korban karena produk nggak ada, tapi korban sakit hati ada. Oke. Kemudian tadi ada perkumpulan dokter. Saya tidak tahu, tapi saya kira para dokter-dokter semua yang berkaitan dengan skincare ini juga prihatin dengan masalah ini. Karena pada prinsipnya dokter itu tadi sudah disampaikan sama Ibu Janet, dokter, kemudian pengusaha, ya kan, tidak boleh mereview produk milik orang lain. Karena apa? Jalurnya itu sudah beda. Oke, yang kedua, konsumen ya, prinsip konsumen itu adalah pemakai akhir. Nah, kalau ini beda, beli dulu baru diteriak-teriakkan, bukan karena habis pakai kemudian bermasalah, bukan, tapi beli dulu baru disuarakan. Suarakan itu entah benar atau tidak, pokoknya yang penting suara gitu ya. Oke, benar tadi Bu Janet bilang ada, ini teman-teman ya, ada. Dari BPOM sendiri sudah menyampaikan bahwa kami akan lakukan uji lab di lab kami atau lab milik lain yang sudah kami akreditasi gitu loh, ada kok itu. Nah, kalau mau dengar besok saya bincang-bincang langsung dengan Kepala Badan POM besok ya. Nanti Mr. Ben ada di tempat saya ya, silakan nanya-nanya sendiri nanti ya.
Kemudian dokter yang melakukan review-review itu mungkin saya katakan boleh, memang tidak ada larangan, boleh. Tapi ketika mengumumkan itu yang tidak boleh. Harus ke Badan POM, itu juga ada peraturan Badan POM-nya. Siapa yang bisa mengetahui lab-lab itu sertifikasi kah, terakhir akreditasi? Ya Badan POM, bukan dirinya sendiri, atas namakan, nggak boleh. Kalau dibilang nggak boleh itu bukan saya, bukan Mr. Z, itu peraturannya begitu. Nanti ada yang nanya lagi, peraturan mana lagi? Koplak. Tuh. Kemudian ini paradigmanya presiden kepala badan kepala badan kan di bawah langsung naungan presiden ya. Ini juga menghimbau juga kepada Badan POM nih. Ini paradigma sekarang ini adalah untuk memajukan semangat UMKM. Tapi kalau begini modelnya ini bukan semangat UMKM, ya kan? Nggak bisa UMKM bersaing seperti ini, bersaingnya nggak wajar. Udahlah, kalau aku bilang itu ini persaingan teman-teman, ini kompetitor teman-teman, sudah jangan usah ngotot. Kalau ngotot pasti nggak akan saya bicara teman-teman. Ya, ini loh, approve tuh dia tidak punya approve. Ya, sekarang dirubah menjadi endorse. Endorse itu karena wajahnya cantik, bukan karena mulutnya. Kalau mulutnya itu approve. Misalnya nih saya nge-proof Dr. Janet karena Dr. Janet menggunakan produk saya, kemudian membagus-baguskan ini, baru saya approve. Lalu nggak pakai kok di-approve gimana ini? Endorse. Itu nggak benar tuh. Jadi kalau kata Bu Fitri bilang kalau yang sudah di-approve jangan dibeli. Itu yang benar tuh. Kalau di-approve jangan dibeli gitu ya. Setuju harusnya masyarakat itu lebih berpikiran secara waras gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang mengendorse Doktip itu jangan dibeli. Kenapa? Satu, ya produknya Doktip aja ada 4 yang di cancel, ya kan? Ada beberapa produk yang menggandakan izin edar itu ya. Selama ini kan si oknum bertopeng itu nggak pernah berani menjawab itu soal produk yang ganda nomor izin edar, nggak berani menjawab dia. Ya, Okay. terus itu kan sudah setahun yang lalu tuh baik Buka Topeng maupun saya tuh ini upload itu, tapi satu pun dia si Buka Topeng itu Topeng nggak berani menjawab itu produk NA-nya yang double itu, ya. Jadi jangan dibeli gitu, ya. Orang yang di-upload oleh si Topeng ini begitu. Oke, terakhir. Sebenarnya belum selesai tadi ya. Tapi kan Dr. Janet biasa. Jadi terakhir ini, cobalah teman-teman tanya sama dia yang punya produk. Kamu bagus-bagusin produkmu nggak? Bagus-bagusin. Kamu pakai nggak? Pakai. Silakan suruh pakai. Baru kita lihat nanti yang diuji tuh mukanya sendiri gitu loh. Silakan Dr. Janet, dipakai apa enggak tuh? Kan dia nggak pernah pakai produk untuk mereview produknya. Dr. Rizal pun dia sendiri ngaku, gak pakai gitu. Iya kan? Ya kalau nggak pakai itu terus korban opo deh, korban perasaan ya lah. Korban opo korban. Korban opo. Hilang purakannya. Udah dipanggil sama suaminya dia nih, suaminya sudah siap tidur, malah dia belum tidur tuh dimarahin dia tuh. Gitu Dokter Janet. Jadi kalau nggak dipakai terus ngapain ngomong, ya nggak? Nah itu pertanyaan kita semua teman-teman. Jadi memang benar. Dah saya ulangi lagi nih biar ingat terus nih. Mr. Blind mau nanyakan. Ini perkara nampaknya dipaksakan. Dokter Janet mempertanyakan cacat
ya cacat formil maupun apa material. Kalau saya mengatakan ini tidak lazim. Wah, itu ngeri itu kalau tidak lazim itu. Terima kasih ya Mr. Blend. Saya undur diri ya Mr. Blend ya. Siap, kita juga mau Ya. selesai gini. Kita besok ketemu sama Profesor Dr. Ikrar Taruna. Ya, tetapi reaction ya Mr. Blend ya. Siap, Mr. Z. Kalau hadir monggo, kalau nggak hadir ya saya doa dalam hati, oke? Hadir dong, hadir dong. Terus itu Bang Mr. C, si Air Striker gimana nih? Hah? Apa itu? Apalagi dia? Apa itu? Masa nggak tahu sih? Kenapa? Air Dia kan- Striker. Dia kan ngundang gue naik ring kan. Nih? DM lah dia sama aku. Tapi nggak ada momot. Gitu aja. Oh, aku nggak tahu itu karena aku nggak bersentuhan dengan itu kan. Ini nanti kapan-kapan kita ngobrol lah itu ya. Ini biar roomnya. Ya udahlah kita kasih clearin aja dulu, Bang. Ya, biar roomnya steril dulu ya. Oke. Oke, makasih. Besok jam berapa, Mr. Z? Pokoknya seperti biasanya ada undangan ya. 19.30, oke, siap. siap. 19.30 ya guys, kita berbincang-bincang nanti sama Prof. Taruna. Oke, demikian terima kasih. Iya, roomnya Mr. Z. Oke, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Oke. Doubling tuh. Ini si kakak kerupuk kulit hitam. Ya, oke teman-teman Kita semuanya. akhiri aja. Terima kasih Oke, udah Mr. Blin. join ya. Abang. Ya. Makasih semuanya. Iya, Kak Ica Boy. Bang Al, Raffi, Oke. Dokter Janet, Kania. Bang Raffi monitor Bang Raffi. Sampai jumpa besok ya. Ya, jumpa besok Sehat kita. selalu. Sukses selalu, tetap berpikir kritis, tetap berpikir tajam dalam menganalisa teman-teman ya. Yang tadi Jangan kita mudah lihat tergiring udah masuk, Cak. Betul. Kenapa? Jangan mudah tergiring Yang framing. tadi kita lihat tadi yang aku ketiduran udah masuk di YouTube. Ya Allah, cepet banget. Cepet kalian. Iya. Apa tuh? Yang tadi kita ngomal, dokter. Yang kita tadi kita ngomong, Dokter Janet. Udah masuk Dia di YouTube. ketiduran tuh, ketiduran kan karena dengerin ngobrol panjang-panjang lama-lama ketiduran pas gitu. Tahu-tahu kok udah rungkat aja nih Mr. Blend gitu kan. Aku nyasar di room orang. Aku scroll itu YouTube sebelah udah masuk tayangan kita tadi. Oh iya, mereka selalu menyimak komal-komal kita. Iya, makanya kalau ngomong hati-hati sekarang. Ah, santai lah, kita mah kan emang udah tahu. Kita kan memang membuka kebenaran. Betul, nggak usah takut. Iya, bukan takut maksudnya. Kalau kita ngebuka-buka orang, maksudnya gitulah. Ada yang Kan bicara tantrum fakta. nanti, ada yang tantrum. Ya kalau yang tantrum biarin aja. Adanya panik. Panik Iya. gitu. Iya. Oke. Oke teman-teman. Iya. Thank you so much. Terima kasih banyak Dokter Janet, Kania, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.